Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang tugas UAS analisa proses bisnis analisa dan evaluasi peta proses bisnis manual prosedur beasiswa Fakultas UTM. Saya Wiratunisa dengan NIM akhir 085. Saya Bintang Wahyu Aryono dengan NIM akhir 014. Pertama-tama terdapat pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang kegiatan. Pemberian beasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa berbakat yang kurang mampu secara finansial. Namun, proses pemberian beasiswa tidaklah sederhana dan melibatkan sejumlah tahapan yang kompleks. Untuk memastikan keberhasilan dan efisiensi program beasiswa, perlu dilakukan analisis yang rinci dan mendalam terhadap peta proses bisnis yang melibatkan berbagai pihak, antara lain mahasiswa, pembantu dekan 3, pembantu rektor 3, dekan, bank, BPP fakultas, dan BP universitas. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peta proses bisnis ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi perbaikan dalam hal efisiensi, kecepatan, dan transparansi proses pemberian beasiswa. Selain itu, analisis ini juga diharapkan dapat membantu dan mengoptimalkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, sehingga program beasiswa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang maksimal bagi mahasiswa penerima. Analisis ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam langkah-langkah yang terlibat dalam proses pemberian beasiswa, sejak awal pengumuman informasi beasiswa hingga tahap pencairan dan pembagian dana kepada mahasiswa penerima. Dalam artikel ini, kami akan menyajikan hasil analisis yang detail dan menyeluruh mengenai setiap tahapan-tahapan proses pemberian beasiswa serta menjelaskan hubungan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap peta proses yang dikeluarkan oleh Universitas Trunojoyo Madura terkait pemberian beasiswa. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan atau ketidakakuratan yang mungkin ada dalam peta proses bisnis yang ada pada saat ini. Dengan melakukan analisis yang lebih rinci seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan spesifik dari kegiatan ini adalah yang pertama memahami secara mendalam langkah-langkah yang terlibat dalam proses pemberian beasiswa, mulai dari informasi hingga pencairan dana dan pembagian kepada mahasiswa penerima. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk PD3, PR3, dekan, bank, fakultas, dan universitas. Yang ketiga, menganalisis tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam setiap tahapan. Yang keempat, menemukan potensi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberhasilan program. Yang kelima, meningkatkan akurasi dan keakuratan peta proses bisnis yang ada pada saat ini. Yang keenam, mengoptimalkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam proses pemberian beasiswa. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan dan manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa penerima beasiswa melalui peningkatan efisiensi dan akurasi proses. Di sini yang kedua terdapat isi. Jadi dalam laporan kami peta proses bisnis manual prosedur beasiswa Fakultas tahun 2013. Kami menemukan di dalam website Universitas Trunojoyo Madura. Peta proses bisnis ini dimulai dari pembantu dekan 3 yang mendapatkan informasi beasiswa, di mana informasi beasiswa ini akan diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswa yang ingin mendaftar itu melakukan pengajuan ke pembantu dekan 3. Setelah mengajukan, terjadinya seksi persyaratan, dan dari seksi persyaratan itu banyaknya mahasiswa yang mengikuti, terdapat hasil seleksi, dan pengumuman hasil seleksi itu dilakukan oleh pembantu dekan 3. Setelah pengumuman hasil seleksi diberikan, data tersebut akan diberikan kepada dekan, dan dekan akan mengeluarkan surat keputusan dekan, di mana surat keputusan dekan ini artinya mahasiswa yang telah lolos tahap-tahap yang sudah diberikan itu akan diberikan surat keputusan, dan data yang diterima oleh dekan akan disalurkan ke pembantu rektor 3 dan dijadikan laporan penerima beasiswa. Setelah penerbitan SK dekan akan dibuatkan rekening dan akan diajukan pencairan beasiswa ke BPP fakultas.
Kemudian dari BPP fakultas ini akan diajukan lagi ke BP universitas. Jadi BPP fakultas itu bendahara pengeluaran pembantu, sedangkan BP universitas itu bendahara pengeluaran di universitas sendiri. Setelah sudah diajukan dan sudah disetujui oleh BP universitas, maka dana cair ke rekening. Setelah itu terjadinya pemberitahuan pencairan dana, dan dari pencairan dana tersebut akan terjadinya pembagian beasiswa. Di sini terdapat peta proses bisnis manual prosedur beasiswa fakultas setelah kami evaluasi. Dan kami sudah menganalisa dan meletakkan hasil analisa dan evaluasi kami ke dalam penjelasan dan analisa di 2.3. Berikut ini adalah analisa sekaligus penjelasan mengenai peta proses bisnis manual prosedur beasiswa fakultas setelah dievaluasi. Pertama, informasi beasiswa oleh PD3. PD3 mengeluarkan informasi mengenai beasiswa kepada mahasiswa. Kedua, pengajuan beasiswa oleh mahasiswa. Mahasiswa yang berminat mengajukan beasiswa mengajukan permohonan ke PD3. PD3 akan menerima, memproses, dan mengajukan beasiswa dari mahasiswa. Ketiga, seleksi dan pengumuman hasil seleksi oleh PD3. PD3 melakukan seleksi persyaratan terhadap pengajuan beasiswa yang masuk. Setelah seleksi, PD3 mengumumkan hasil seleksi kepada mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Keempat, ada penerbitan surat keputusan. Jika mahasiswa dinyatakan lolos seleksi, dekan akan menerbitkan surat keputusan yang menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa. Yang kelima, laporan penerima beasiswa dibantu oleh rektor. Setelah penerbitan SKDK, Pembantu Rektor 3 akan menerima laporan mengenai penerimaan beasiswa dari dekan. Laporan ini berisi informasi tentang mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi dan mendapatkan beasiswa. Yang keenam, verifikasi dan validasi laporan oleh Pembantu Rektor 3. Pembantu Rektor 3 akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan penerima beasiswa yang telah diterima dari dekan. Proses ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data penerima beasiswa sebelum melanjutkan proses selanjutnya. Yang ketujuh, pembuatan rekening oleh mahasiswa. Mahasiswa yang lulus seleksi beasiswa akan membuat rekening bank untuk menerima dan dana beasiswa. Yang kedelapan, pengajuan pencairan beasiswa ke BPP fakultas. Mahasiswa yang telah memiliki rekening bank akan mengajukan pencairan dana beasiswa ke BPP fakultas. BPP fakultas akan memproses pengajuan pencairan dana beasiswa dari mahasiswa. Yang ke-9, pengajuan pencairan BP universitas. Setelah pengajuan pencairan dana beasiswa ke BPP fakultas akan mengajukan pencairan dana ke BP universitas. Yang ke-10, yaitu pencairan dana ke rekening. Setelah proses pengajuan pencairan dana selesai, dana beasiswa akan dicairkan ke rekening mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya. Yang ke-11, pemberitahuan pencairan dana dan pembagian beasiswa. Setelah dana beasiswa cair ke rekening mahasiswa, pemberitahuan pencairan dana akan diberikan kepada mahasiswa. Bagian beasiswa kepada mahasiswa akan dilakukan sesuai dengan kebijakan berlaku. Koordinasi ini mencakup proses pengecekan kelengkapan dokumen dan persyaratan sebelum pencairan dana dilakukan. Setelah itu, berdasarkan analisis peta proses bisnis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pemberian beasiswa kepada mahasiswa melibatkan sejumlah langkah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk PD3, dekan, pembantu rektor 3, bank, BPP fakultas, dan BP universitas. Proses dimulai dengan pengumuman informasi beasiswa oleh PD3 kepada mahasiswa. Dilanjutkan dengan pengajuan beasiswa, seleksi, dan penerbitan SK dekan kepada mahasiswa yang lolos seleksi. Setelah itu, pembantu rektor 3 menerima laporan penerimaan beasiswa dari dekan dan melakukan verifikasi serta pemantauan terhadap program beasiswa. Selanjutnya, pencairan dana dilakukan melalui koordinasi antara BPP fakultas, BP universitas, dan mahasiswa yang memiliki rekening bank. Pemberitaan pencairan dana dan pembagian beasiswa juga dilakukan kepada mahasiswa penerima. Adanya keselarasan, koordinasi, dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan proses ini. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memperbaiki efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pemberian beasiswa serta meningkatkan kepuasan dan manfaat yang diterima oleh mahasiswa penerima beasiswa.
Dan itu adalah kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap peta proses bisnis pemberian beasiswa di Universitas Trunojoyo Madura, ditemukan sejumlah temuan yang dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi proses tersebut. Salah satu tambahan penting yang ditemukan dalam evaluasi adalah perluasan peran pembantu rektor 3 dalam proses verifikasi laporan penerima beasiswa. Dalam proses bisnis yang dievaluasi, PR3 tidak dapat tercantum dalam tahapan setelah penerbitan SKDK. Namun melalui evaluasi ini kami menyimpulkan bahwa PR3 memiliki peran krusial dalam verifikasi laporan penerima beasiswa yang disampaikan oleh dekan. Dengan melibatkan PR3 dalam proses verifikasi dapat memastikan keakuratan dan keabsahan laporan penerima beasiswa sebelum proses pencairan dilakukan. Verifikasi ini mencakup pengecekan persyaratan, penilaian kelayakan, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tambahan verifikasi oleh pembantu rektor 3, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keakuratan dan kepastian data menerima mahasiswa atau penerima beasiswa, sehingga menimbulkan risiko kesalahan dan penyimpangan dalam proses pemberian beasiswa. Selain itu, keterlibatan pembantu rektor 3 dalam verifikasi juga memperkuat kontrol internal dan pemantauan terhadap program beasiswa. Ini akan membantu memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program serta menjaga integritas dan reputasi Universitas Trunojoyo Madura dalam pemberian beasiswa. Dengan demikian, kesimpulan dari evaluasi ini adalah perlu dilakukan perubahan dalam peta proses bisnis pemberian beasiswa dengan menambahkan tahapan verifikasi laporan oleh pembantu rektor 3 setelah penerbitan SKDK. Hal ini akan meningkatkan akurasi, kepatuhan, dan pengawasan dalam proses pemberian beasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Sekian analisa dan evaluasi dari kelompok 12 tentang manual prosedur beasiswa fakultas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.